Di warung kopi pinggir jalan desa Kedung Mulyo, di bawah pohon trembesi tua, malam itu obrolan orang-orang kampung makin larut. Angin laut dari arah selatan berembus membawa bau asin yang aneh, bercampur anyir, seperti darah basi. Sampeyan tahu nggak, kisah tentang suami istri dari ujung selatan situ? Yang rumahnya dulu di pinggir sawah dekat sungai kecil. Tanya Manto, sambil menyalakan rokoknya. Yang lain diam. Lalu Warno, si penjaga tambak, menjawab pelan. Yang katanya ngelakuin pesugihan ke pantai selatan itu, tuh. Suami istri yang mendadak kaya, tapi akhirnya mati mengenaskan. Manto mengangguk. Iya, itu. Kisahnya ngeri, tapi nyata. Aku kenal sama mereka dulu. Namanya Warto dan Lasmi. Warto dulu cuma tukang panggul gabuh di pasar. Hidupnya susah, anaknya mati waktu bayi, rumahnya cuma berdinding anyaman bambu bolong-bolong. Tiap malam Warto duduk di beranda, lihat bintang, sambil ngelus dada. Ia merasa dunia nggak adil. Lasmi, istrinya, perempuan sabar, tapi kadang matanya kosong. Ia sering berdoa di dapur, sambil menatap tungku yang sudah lama tak menyala karena tak ada beras. Gimana? Tuh, besok kita makan apa? Katanya suatu malam. Warto menatap istrinya dengan wajah lelah. Besok aku coba kerja apa saja, Mi. Tapi entah, rejeki kok kayaknya lari terus. Malam itu, tetangga mereka, Saman, mampir. Ia baru pulang dari kota. Katanya, ada jalan cepat buat orang yang pengen hidup enak tanpa kerja keras. Warto, aku tahu sampeyan orang baik. Tapi kalau terus begini, kapan punya rumah batu? Anakmu udah nggak ada, tapi masa hidupmu mau begini terus? Ada caranya, asal berani. Warto mengernyit. Caranya apa, men? Saman mendekat, suaranya pelan, seperti takut didengar angin malam. Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Ada pesugihan yang bisa ngubah hidupmu dalam semalam. Tapi ya, ada syaratnya. Lasmi spontan menatap Saman dengan mata membulat. Pesugihan, maksudmu minta kekayaan dari jin laut itu, men? Saman hanya mengangguk. Aku kenal orang yang bisa bantu. Namanya Mbah Surip. Dia dulu nelayan, tapi sekarang jarang ke laut. Katanya, dia pernah ketemu langsung sama Nyai di mimpi. Lasmi menatap suaminya. Tuh, jangan. Aku takut. Tapi di hati Warto, kata, kaya, itu seperti racun yang menetes perlahan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ombak besar datang, menelan sawah dan rumahnya, lalu dari dalam buih laut muncul sosok perempuan berambut panjang, berkebaya hijau, dengan wajah cantik tapi matanya kosong. Suara itu menggema di telinganya. Kalau kau mau kaya, datanglah ke pantai selatan pada malam Jumat Kliwon. Bawa bunga melati dan sejumput darah dari orang yang kau cintai. Warto terbangun dengan napas tersengal. Di luar, ayam belum berkokok, tapi ia tahu, hidupnya sudah tak akan sama lagi. Keesokan harinya, Warto mendatangi Mbah Surip, yang rumahnya di pinggir rawa. Orang bilang Mbah Surip sudah lama, pegang perjanjian, dengan makhluk laut. Mbah Surip menatap Warto lama sekali. Sampeyan yakin, sekali masuk jalan ini, nggak bisa mundur. Aku cuma pengin rejeki, Mbah. Buat Lasmi, aku capek miskin. Mbah Surip menghela napas panjang. Kalau begitu, malam Jumat Kliwon besok, jam 12, sampeyan datang ke pantai Parangjati. Bawa bunga melati, kembang kantil, dan sehelai rambut istrimu. Jangan salah waktu. Dan ingat, jangan menoleh ke belakang. Malam Jumat itu, hujan deras turun. Tapi Warto tetap berangkat. Lasmi menangis memegangi ujung sarung suaminya. Tuh, aku mohon, jangan ke sana. Aku takut. Tapi Warto hanya berkata pendek, doakan aku, Mi. Setelah ini hidup kita berubah. Ia berjalan menembus hujan, membawa kantong berisi bunga dan sehelai rambut Lasmi yang ia potong diam-diam tadi sore. Di sepanjang jalan, suara kodok dan jangkrik terasa menakutkan. Saat sampai di tepi pantai, laut tampak gelap. Ombak memantul di bawah cahaya bulan yang tertutup awan. Tak ada orang lain di sana, hanya suara angin dan desir pasir yang digulung air. Warto menancapkan dupa dan menaburkan bunga di pasir. Lalu suara perempuan dari arah laut terdengar. Kau datang membawa tanda cintamu, Warto. Warto menggigil. Dari ombak, muncul sosok perempuan berkebaya hijau, rambutnya panjang, kulitnya pucat seperti ikan mati. Mata itu, mata yang ia lihat di mimpi. Iya, Nyai, aku datang. Aku mau rejeki, mau hidup layak. Perempuan itu tersenyum samar. Kekayaan itu bukan untuk semua orang.
Tapi kalau kau rela memberi bagian dari jiwamu, aku akan kasih apa yang kau mau. Apa yang harus aku lakukan, Nyai? Ambil air laut ini, usapkan ke keningmu dan pada kening istrimu malam ini. Saat tidur, jangan kau biarkan lampu menyala. Kalau dia bermimpi melihat laut, berarti perjanjianmu diterima. Ombak besar tiba-tiba datang menyambar kakinya, membuatnya jatuh tersungkur. Saat ia bangkit, sosok itu sudah lenyap, hanya tersisa bau bunga melati yang menusuk hidung. Warto pulang basah kuyup. Di rumah, Lasmi sudah tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap wajah istrinya yang polos. Hatinya bimbang. Tapi bayangan rumah besar, sawah luas, dan uang berlimpah terus menghantui pikirannya. Pelan-pelan, ia mengambil air laut dari botol kecil, mengusap sedikit di kening istrinya. Lasmi menggeliat dalam tidur. Ia bermimpi berada di pantai yang sepi, dengan ombak tinggi dan langit berwarna hijau. Dari kejauhan, muncul sosok perempuan cantik yang memanggilnya. Lasmi, ikutlah aku. Suamimu sudah berjanji. Lasmi terbangun dengan napas terengah. Ia melihat Warto duduk di lantai, wajahnya pucat. Kau ngapain? Tuh, nggak apa-apa, Mi tidur lagi. Pagi harinya, keajaiban terjadi. Warto menemukan sekantong uang di depan rumah. Tak tahu dari mana datangnya. Dan esoknya lagi, ada orang datang membeli tanah kosong di belakang rumah dengan harga tinggi. Dalam sebulan, mereka punya rumah bata, motor baru, dan hidup berubah total. Tetangga heran. Warto yang dulu miskin sekarang jadi juragan gabuh. Tapi di malam hari, Lasmi sering menjerit dalam tidur. Ia selalu mimpi tentang laut yang menelan tubuhnya. Kadang, Warto mendengar suara perempuan dari sumur belakang, menyanyi pelan. Janji di bawah ombak, jangan kau lupa. Ia mencoba mengabaikan, tapi setiap kali suara itu datang, uang di rumahnya makin bertambah. Malam Jumat berikutnya, Warto bermimpi. Ia kembali berada di tepi laut. Nyai itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Rambutnya terurai, wajahnya menawan, tapi matanya merah. Sudah waktunya, Warto. Kau harus datang lagi. Bawa Lasmi. Aku ingin dia mengenal lautku. Warto terbangun dengan peluh dingin. Di luar, hujan rintik. Ia memandangi istrinya yang tertidur, wajahnya pucat, seperti kehilangan semangat hidup. Esoknya, Lasmi berkata pelan, "Tuh, aku pengen cerita. Tiap malam aku mimpi laut, dan ada perempuan berkebaya hijau yang panggil aku." Katanya dia, penunggu janji. Aku takut, tuh. Warto hanya diam. Tapi dalam hatinya, ia tahu janji itu nyata. Ia sudah terlalu jauh. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering. Kadang di dapur terdengar suara ombak. Kadang lantai rumah terasa basah seperti ada air laut merembes dari bawah tanah. Sampai suatu malam, seekor ikan besar ditemukan di sumur mereka. Ikan itu berwarna hijau kebiruan, matanya menyala dalam gelap. Saat Warto hendak membuangnya, ikan itu bersuara. Janji harus ditepati, Warto. Ia menjerit dan lari keluar rumah, tapi saat kembali, ikan itu hilang. Hanya tersisa bau amis menusuk yang tak hilang meski air sumur dikuras. Orang-orang kampung mulai curiga. Ada yang bilang Warto sudah bersekutu. Tapi tak ada yang berani bicara langsung. Sampai suatu sore, Lasmi hilang. Orang-orang mencari ke sawah, ke sungai, ke pasar, tak ketemu. Tapi di malam harinya, ada yang lihat perempuan berkebaya hijau berjalan di tepi jalan, menggandeng tangan Lasmi menuju arah selatan. Pagi harinya, Warto ditemukan di pinggir pantai, pingsan, tubuhnya penuh pasir basah. Ia tak ingat apa-apa, hanya berkata pelan, "Lasmi, dibawa dia." Dan sejak itu, Warto berubah. Ia jarang bicara, matanya kosong, tapi uangnya terus bertambah. Rumahnya makin besar, tapi di malam hari, orang kampung sering dengar suara perempuan menangis dari dalam. Waktu berlalu, desa Kedung Mulyo jadi ramai membicarakan Warto. Orang-orang bilang, rumahnya sekarang seperti rumah orang kota. Gentengnya merah menyala, ada pagar besi, dan setiap malam tampak cahaya lampu dari jendela kaca besar. Tapi, anehnya, tak ada lagi yang melihat Lasmi. Kalau ada yang tanya, Warto cuma bilang pendek, "Istriku lagi ke rumah saudara." Tapi saudara mana, tak ada yang tahu. Warno, yang sering bantu Warto di sawah, pernah cerita ke orang warung, "Aku kerja di sawahnya Warto, dan tiap sore selalu ada air yang keluar dari tanah, asin, kayak air laut. Padahal jauh banget dari pantai." Yang lain menimpali, "Iya, aku juga pernah lewat depan rumahnya, bau amisnya kuat banget."
Malam-malam malah kayak ada suara gamelan dari dalam rumahnya. Manto menunduk waktu itu, suaranya pelan, itu bukan gamelan, men. Itu suara panggilan dari Nyai. Aku pernah dengar sendiri. Suatu malam, sekitar tengah bulan, Warto duduk sendirian di teras. Ia menatap laut dari kejauhan, seperti orang linglung. Di tangannya, sebotol kecil air laut yang dulu ia bawa dari malam pertama pesugihan itu. Airnya kini berubah kehijauan, berkilat samar. Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan tertawa. Lembut tapi dingin. Warto, sudah waktunya menepati janji. Ia berdiri kaget, menoleh ke dalam. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin lewat, menggoyang tirai. Lasmi, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya bisikan, seperti dari dalam sumur. Datanglah ke pantai, malam Jumat Kliwon. Nyai menunggumu. Warto menggigil. Ia tahu, ini waktunya membayar. Tapi ia juga sadar, tanpa kekayaan itu, hidupnya kosong. Ia sudah mencicipi manisnya dunia, dan tak sanggup kembali miskin. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar, membeli bunga melati, kembang kantil, dan dupa. Orang-orang memperhatikan dengan heran. Warto sekarang suka beli bunga, padahal bukan orang dukun. Malam itu, angin dari selatan terasa aneh. Daun pisang di belakang rumah bergesekan keras, dan di langit tampak cahaya hijau samar seperti aurora yang turun ke laut. Warto mengenakan sarung, membawa bunga, dan berjalan ke arah pantai Parangjati, tempat ia pertama kali bertemu Nyai. Langkahnya pelan tapi mantap, seperti orang yang sudah menyerahkan hidupnya. Pantai itu sepi. Bulan besar menggantung di langit, cahayanya menimpa ombak yang bergulung hitam. Pasir terasa dingin di bawah kaki. Warto menancapkan dupa, menabur bunga, lalu berlutut. Nyai, aku datang. Aku ingin menepati janji. Suara lembut menyusul dari arah laut. Bagus, Warto. Kau tidak lupa. Ombak bergemuruh. Dari buih air muncul sosok perempuan berambut panjang, berkebaya hijau. Tapi kali ini wajahnya bukan hanya cantik, ada bayangan menyeramkan di matanya, seperti mata ikan mati yang menyala. Mana Lasmi? Tanya suara itu, pelan tapi tegas. Warto menunduk. Lasmi sudah, dibawa Nyai, kan? Aku kehilangan dia malam itu. Perempuan itu tersenyum dingin. Belum. Dia masih di batas dua dunia, menunggumu. Kalau kau ingin benar-benar hidup kaya tanpa kutuk, kau harus menyusulnya ke dalam laut. Tinggalkan tubuhmu di pasir ini. Warto gemetar. Maksud Nyai, aku mati. Tidak, kau hanya akan hidup di alamku. Di sanalah kekayaan abadi. Tapi di hatinya, Warto tahu, itu bukan hidup, itu penyerahan. Di saat yang sama, di desa, Warno dan beberapa warga mulai gelisah. Angin malam terasa berat, dan dari arah pantai terdengar gamelan samar-samar. Ada apa itu? Suara kayak kendang sama gong, kata Warno. Mereka memutuskan menyusul. Tapi saat sampai di tepi pantai, hanya ada dupa yang masih menyala dan bunga melati bertebaran di pasir. Tak ada Warto, cuma ada jejak kaki menuju laut, dan berhenti di bibir ombak. Warno berteriak, Warto, Warto, tapi tak ada jawaban. Ombak makin tinggi, seperti ingin menelan apapun di depannya. Beberapa hari kemudian, jasad Warto ditemukan nelayan di antara karang, jauh di selatan. Tubuhnya utuh tapi pucat kehijauan. Aneh, di dadanya menempel bunga melati segar, seolah baru ditabur. Orang-orang kampung gempar. Jenazahnya dimakamkan di dekat sungai, tapi setiap malam Jumat Kliwon, kuburannya selalu basah, seakan baru disiram air laut. Dan lebih aneh lagi, rumah besar Warto yang dulu megah, seminggu setelah pemakamannya, roboh sendiri. Dindingnya retak, genteng berjatuhan, dan dari sumur belakang keluar air hijau berbau amis. Tak ada yang berani tinggal di sana lagi. Tapi kisah ini belum berakhir. Warno, orang yang paling dekat dengan Warto, mulai mengalami hal aneh setelah ikut memakamkannya. Ia sering bermimpi didatangi Lasmi, wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi muka. Dalam mimpi itu, Lasmi memegang tangan Warno dan berkata lirih. Bilang ke semua orang, jangan percaya janji laut. Kekayaan dari darah, akan dibayar dengan nyawa. Warno terbangun dengan keringat dingin, dan dari telinganya menetes air asin. Warga desa kemudian sepakat menutup jalan kecil menuju pantai Parangjati. Mereka percaya tempat itu angker, dan siapapun yang datang dengan niat pesugihan akan disambut panggilan dari laut. Tapi meski jalan ditutup, kadang ada orang luar desa datang malam-malam, membawa bunga, dupa, dan air botol. Dan anehnya, setiap kali begitu,
keesokan harinya selalu ada berita orang tenggelam di sekitar pantai itu. Beberapa tahun berlalu, kisah Warto dan Lasmi tinggal kenangan. Rumah mereka jadi puing. Anak-anak kecil dilarang bermain ke sana, katanya sering terdengar suara perempuan menyanyi dari sumur tua yang tersisa. Janji di bawah ombak, jangan kau lupa. Kadang, saat malam sunyi, nelayan yang berlayar di selatan Parangjati melihat bayangan dua sosok berjalan di permukaan air, laki-laki bersarung dan perempuan berkebaya putih. Mereka bergandengan tangan, lalu perlahan tenggelam bersama ombak. Manto menatap kosong ke arah laut malam itu, setelah selesai bercerita di warung kopi. Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani bicara. Akhirnya, Warno menghela napas panjang. Begitulah, kawan. Hidup itu butuh sabar. Warto pengin cepat kaya, tapi lupa kalau semua yang cepat pasti ada bayarannya. Laut Selatan itu bukan tempat main-main. Manto mengangguk pelan. Aku masih ingat, sebelum Warto mati, dia pernah bilang ke aku satu hal. Apa? Tanya Warno. Manto menatap ke arah kegelapan laut di selatan sana, lalu suaranya bergetar. Dia bilang, kaya itu enak, men, tapi tiap malam aku dengar Lasmi nangis di ombak dan aku nggak bisa tidur. Angin laut berhembus. Dupa di meja warung tiba-tiba padam. Tak ada yang bicara lagi malam itu. Hanya suara ombak dari jauh, pelan, berirama, seolah mengulang satu kalimat dari dunia yang tak kelihatan. Janji di bawah ombak, tak bisa ditebus dengan doa. Dalam hidup, kekayaan yang didapat tanpa kerja keras dan doa yang tulus hanyalah umpan dari kegelapan.